Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim وعظم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد وبعد تحية فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mislul hayyi wal mayyiti. Sadaqallahu sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam. Luar biasa kita istiqomah masih menjalankan ibadah. Satu ibadah rutinitas, ibadah Jumat di bulan Sya'ban yang luar biasa. Semalam kita nisfu Sya'ban. Allah berikan panjang umur untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita yang kedua, kita masih diberikan kekuatan yang namanya istiqomah, tetap teguh pendirian iman dan takwa kita kepada Allah sebagai makhluk di muka bumi ini yang berfungsi dan bertugas untuk menegakkan yang namanya ibadah. Ibadah ini adalah satu kewajiban yang penting yang harus kita lakukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jumat ini hanya satu bagian kecil dari ibadah. Ibadah hablum minallah kita jaga, hablum minan nas kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sehingga dua hal inilah yang menyempurnakan fungsi kemanusiaan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah, sebagai rukun khutbah perlu saya sampaikan, mengajak pribadi, khatib dan kita semua tentunya untuk selalu meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imtisalu li awamirillah, imtisalu li awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan Allah. Konsepnya sederhana, prakteknya yang luar biasa. Karenanya takwa ini selalu didengungkan setiap Jumat. Di masjid manapun, mau di masjid Afrika, Eropa, bahkan di Arab Saudi, sama wasiatnya adalah takwa Allah. Tidak sah satu Jumat kalau tidak memberikan wasiat takwa. Ini sebagai rukun yang sangat penting sehingga kita bisa menjalankan ketakwaan ini dengan sebaik-baiknya, terus meningkat, bukan malah nurun tapi meningkat terus. Tentu kita sudah diberikan siraman-siraman, motivasi-motivasi oleh para ustadz, para kiai, para ulama terkait bagaimana kita menghidupkan dan mempersiapkan diri baik secara fisik dan non fisik persiapan Ramadan. Ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan. Kehadiran Ramadan jangan bikin kita stres. Kehadiran Ramadan jangan bikin kita galau. Harusnya kita menyambut dengan penuh kegembiraan. Itu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nisfu Sya'ban kita membaca Yasin 3 kali yang manfaatnya luar biasa. Alhamdulillah insyaallah dosa-dosa kita semua yang kita lakukan sengaja enggak sengaja
pastilah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah, panjangkan umur kita dalam murah rezeki, panjangkan umur kita dalam iman dan Islam, dan yang mahal lagi adalah menggapai husnul khotimah yang memang harus dipersiapkan dari sekarang, karena ajal, kematian kapanpun bisa datang, tidak mengenal umur, baik remaja, orang tua, apalagi ya lansia. Karenanya persiapan yang paling baik, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian semua dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan tadi sebagai indikasi begitu banyaknya orang-orang yang galau, orang-orang yang stres, orang-orang yang banyak masalah, orang-orang yang disibukkan dengan dunia. Dia lupa kepada Allah. Bagaimana menggapai kebahagiaan? Bagaimana dia bisa hidup dengan tenang? Ketenangan itu yang mahal, saudara. Ketenangan itu sumbernya dari hati. Begitu banyak problem-problem yang dihadapi manusia modern di zaman sekarang. Efek atau dampak dari pengaruh globalisasi informasi dan teknologi. Setidaknya khotib mencatat beberapa hal, kejadian-kejadian aneh, atau kenapa manusia itu bisa tidak tenang di dalam menjalani kehidupannya. Tentu salah satu faktornya adalah karena dia lupa zikrullah, lupa mengingat Allah dimanapun dia berada. Padahal perintahnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Sebut nama Allah dengan zikir yang banyak. Karenanya amalan-amalan, wiridan-wiridan yang diberikan para habaib, para kiai, guru-guru kita, baik yang kita pernah pesantren maupun tidak, sama. Kalau kita istiqomah mengamalkan amalan-amalan itu, kemudian zikir-zikir kita penuhi, insya Allah minimal hati kita ini tenang. Bagaimana Islam hadir masuk masjid tenang? Bagaimana Islam hadir ketika sholat Allahu Akbar, itu dia tenang. Baru wudhu aja udah tenang. Sesungguhnya orang Islam itu sangat disesalkan apabila dia menjalankan ibadah tapi masih gelisah terus. Karena dia diajari wudhu, dari wudhu aja sudah membasuh muka, itu penuh dengan ketenangan. Baru kita masuk masjid, kita tenang. Masuk musola, kita tenang. Baca Quran, kita tenang. Maka mestinya harus ada statement Islam anti galau, Islam anti stres. Malu kalau rumah sakit jiwa yang ada di Grogol dan lain sebagainya itu dimasukin orang Islam, apalagi ustadznya masuk di rumah sakit jiwa. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kenapa? Karena Islam hadir mengajarkan zikrullah, supaya kita mengingat Allah. Saya baca dalam kitab Al-Hikam misalnya ya, kenapa orang itu galau? Sumbernya dari hati. Kenapa itu adanya hati? Hatinya bergolak-golak. Kenapa bergolak-golak? Menurut kitab ini, karena terlalu hubbud dunia, mencintai dunia. Islam bukan melarang mencari dunia, salah. Justru Islam mengajarkan wabtaghi fima ataqullah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Suruh kerja keras. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Cari itu dunia, karir setinggi-tingginya, seolah-olah kita hidup selamanya. Tapi jangan lupa wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ketika sudah masuk masjid ya sudahlah, lupakan itu dunia. Jadi yang mereka dari pagi pulangnya berangkat kerja, kemudian pulangnya malam dan lain sebagainya, itu sesungguhnya tidak ada niat untuk bermaksiat. Dia niatnya ibadah. Karena kerja itu sendiri adalah ibadah. Islam mengajarkan etos kerja yang baik. Islam gak ada ngajarin males-malesan. Anak-anak muda, generasi bangsa, kalian para pelajar, ijhad wala taksal wala taku ghafilan. Berjuang, bersungguh-sungguh, ijhad wala taksal. Jangan malas-malasan, malas belajar, malas ngaji, malas sholat, malas baca Quran. Gak ada itu Islam ngajarin yang begitu-gitu. Justru wala takun ghafilan. Jangan menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang
hanya berpikir picik. Orang-orang yang tidak visioner. Anak-anak muda harus visioner. Masa depan di tangan anak muda. Subhanul yaum rijalul ghad. Hari ini pelajar, hari ini santri, hari ini masih kuliah. Tetapi masa depan kepemimpinan ada di tangan adik-adik kita. Sidang Jumat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, zikron katsira itu wajib bagi kita. Di rumah kita ingat Allah, di pasar kita ingat Allah, di mal-mal kita ingat Allah, keluar kota kita ingat Allah, di luar negeri kita ingat Allah, di masjid apalagi. Tinggalkan semua urusan dunia, bukan tidak boleh, tapi keseimbangannya itu bukan 50-50. Kalau dunia kita kejar 50%, akhirat 50%, itu nanti balancingnya kurang cakep. Bagaimana menurut Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu harus lebih banyak daripada urusan dunia. Saya ulangin, walal akhiratu, bermula urusan akhirat, khairul laka, itu lebih baik untuk kalian, minal ula, dari ula. Ula itu apa? Dunia. Karenanya Islam dalam surat Al-Qasas tadi disampaikan, wala tangsa nasibaka minad dunya. Jangan lupa urusan kalian ini hidup dunia. Jaga kesehatan, jaga anak-anak kita, kembangkan pendidikan yang luas, raih cita-cita yang besar. Dan Islam mengajarkan kepada kita supaya memanajemen waktu yang baik. Wal asri innal insana, itu bagus. Bagaimana kita menegakkan keimanan kita, beramal yang soleh, tawasau bil haq, menjaga dan mengajak kepada kebaikan, menghidupkan masjid, memakmurkan majlis taklim, membantu pondok pesantren, ada idarah, riayah dan imarahnya masjid. Bagian dari tugas kita, sekalipun kita bukan dai, kita bukan ustadz, kita bukan mubalik, tugas kita bersama sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan karir, sesuai dengan kinerja, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Dan itu yang diberikan oleh Allah. Setiap manusia memiliki kelebihan, dan jangan kita saling mengejek satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena Islam hadir, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara satu dengan yang lainnya. Tidak perlu saling membantai, tidak perlu saling menjolimi, apalagi naudzubillah. Di Quran disebut innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Ketika dia hadir ke Masjidil Haram, wajahnya beda, ada yang hitam, ada yang putih, biasa. Ada yang sholatnya aneka warna. Ada yang wudunya macam-macam. Biar saja, itulah kemauan Allah. Apa Allah nggak bisa menjadikan mereka warnanya sama? Bisa. Apakah Allah tidak mampu supaya mereka itu yang hitam jangan ada, putih aja semua? Bisa. Al-Hujurat di sana, surat ke-49 ayat 13, misalnya saudara bisa buka, bahwa inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, itu tujuannya adalah lita'arufu. Jadi ketika ke Mekah dan Madinah itu bagian dari ajaran Islam supaya membentuk, menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sudah biasa berbeda, Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Dan negara kesatuan Republik Indonesia ini luar biasa. Kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan dengan syukur itu tenang kita hidup. Kita semua sudah ada. Allah udah beri banyak banget sama kita. Allahumma ja'alna minas syakirin. Boleh jadi karena waktu ada sesuatu yang dicabut oleh Allah, itu biasa. Karena suatu saat kita akan pulang kepada Allah hanya membawa amal soleh. Saat ini adalah menebar kebaikan. Saat ini adalah menebar amal soleh. Perbanyak sedekah. Mumpung kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya Ramadan ini menjadi peringatan untuk kita bersiap-siap diri, baik secara fisik maupun non fisik, materi dan immateri, itu menjadi penting. Sehingga kita ketika sudah berikan kecukupan oleh Allah, kita sudah bersyukur, kita sudah bersabar, siap, ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan. Biasa aja kita datang Ramadan. Jadi kalau ada saudara kita, adik kita, tetangga kita, paman kita, cangcing kita masih stres dia ngadepin Ramadan, tolong diberikan hiburan yang terbaik. Hiburan yang terbaik adalah Islam. Al-Islam itu dinun nasihat, agama yang penuh dengan nasihat. Bapak kasih nasihat sebagai RT RW, kasih nasihat agama.
kebetulan RT RW-nya ustadz, kasih agama. Walaupun kita tidak ustadz, kita juga bisa memberikan nasihat. Itulah dakwah. Siapapun kita bisa berdakwah. Hassun nas alal khair, mengajak manusia. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.